Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Takdir yang Tidak Bisa Kulawan bagian yang ketiga. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja ke ceritanya. Kenapa aku? Apa yang masih bisa kulakukan? Aku terus membatin. Tak habis aku membuat pertanyaan monoton seperti itu terus terulang di dalam pikiranku. Aku ingin meminta bantuan dan memohon kepada Tuhan, tapi aku malu kepadanya. Ya, aku bahkan sangat malu untuk meminta satu permintaan saja, karena aku tidak menuruti perintahnya untuk sholat, pergi ke masjid, maupun membaca kitabnya. Namun ketika aku bertanya kepada Rian, aku tidak tahu, tapi aku yakin kamu bisa melakukannya. Karena kamu istimewa, tidak sepertiku. Aku buatan, aku tidak punya bakat dari lahir sepertimu, gumam Rian dengan senyum tengilnya waktu itu di sekolah kemarin. Lalu saya teringat tawaran Rian untuk bergabung dengan perguruannya. Perguruannya ini sudah banyak memiliki cabang di setiap daerah. Di Jakarta saja sudah lebih dari 10. Rian adalah seorang murid suatu perguruan gaib, seperti yang saya sebutkan di bagian yang kedua. Rian bukanlah anak berbakat seperti saya. Berbeda dengan saya tidak ingin memiliki keistimewaan ini, namun dia sangat menginginkannya. Rian beberapa kali selalu mengajak saya untuk bergabung ke perguruannya, karena dia yakin saya akan menjadi orang yang lebih hebat darinya. Mungkin saya akan tahu jawabannya. Ya, saya akan bergabung, gumamku dalam hati. Lalu aku segera menelpon Rian untuk bertemu dengannya. Lalu ia bilang akan bermain ke rumahku sehabis sholat Isya. Rian adalah sosok yang sangat rajin dalam beribadah semenjak kelas 2 SD atau semenjak dia bergabung dengan perguruan itu. Dia tidak pernah melewati satu sholat pun. Dia sering ke masjid untuk sholat berjamaah, dan hebatnya dia sudah hafal hampir seluruh isi dari Al-Quran, termasuk pengkajiannya. Begitulah dia, sosok yang membuat saya nyaman ketika bermain dengannya. Bahkan mungkin sekarang saya lebih dekat dengannya daripada Kak Dina, karena saya takut membuat beliau khawatir. Sampai detik ini pun saya tidak pernah memberitahukan kemampuanku padanya. Tak terasa Rian sudah ada di depan rumah saya. Lalu terdengar di bawah suara ibu yang mempersilahkan Rian untuk naik ke lantai 2 untuk bertemu denganku. Rian berkata, "Woi Vin, main PS, tapi kenapa mukamu cemberut?" Ledeknya sambil membuka pintu kamarku. "Biasalah, aku masih mikirin yang tadi," kataku. Oh, kirain kenapa? Oh iya, tumben tadi kamu gak mau ngomong lewat telepon, tanya Rian. "Iya Yan." "Oh iya, ajakanmu untuk bergabung ke perguruanmu masih ada kan?" Rian pun menjawab, "Tentu saja, tapi kamu yakin ingin masuk ke sana? Kok mendadak gini?" "Iya Yan, aku udah memantapkan hati karena aku ingin lebih mengenal lebih dalam diriku ini. Aku tidak mau selamanya seperti ini." Ya udah, besok sehabis maghrib kamu ke rumahku saja. Nanti aku bilang dulu sama ayah. Terus sehabis itu kita langsung ke perguruanku untuk sholat Isya bareng.
Setelah pembicaraan serius kami, akhirnya Rian mengajakku bermain PS. Tidak kerasa waktu sudah menunjukkan pukul 9:20 malam. Dan akhirnya Rian pun pulang. Keesokan harinya saya berangkat ke sekolah seperti biasa. Dan tentu saja saya sangat amat menghindari untuk berjalan di lorong itu. Ya, lorong di mana saya selalu bertemu dengan hantu wanita itu. Dan nasib apes pun kembali menghampiri saya. Saya disuruh guru untuk ke ruang kepala sekolah. Katanya ada yang mau diomongkan. Lalu saya terdiam sebentar. Bagaimana kalau nanti saya bertemu hantu wanita itu? Gumamku dalam hati. Lalu untuk berjaga-jaga, saya mengajak Rian untuk ikut. Dan Rian hanya menahan tawa dan mengangguk. Dia tahu kalau saya takut kalau sendiri untuk melewati lorong itu. Lalu saya dan Rian berjalan keluar kelas untuk bertemu Pak Kepala Sekolah. Dan sampailah saya di lorong tersebut. Lagi-lagi saya melihat sosok itu. Tapi ini berbeda. Ya, sangat berbeda. Hantu wanita itu berdiri di tempat kemarin. Namun penampilannya menjadi bersih. Baju yang kemarin dia kenakan yang sudah menguning, kini begitu putih bersih dan wajahnya tidak pucat lagi. Apakah dia melakukan itu agar saya tidak takut dengannya? Gumamku dengan pelan. Lalu ketika sudah hampir beberapa meter dengan hantu itu, "Kevin, tolong aku." Suaranya berubah. Suaranya tidak menakutkan seperti kemarin. Lalu saya menengok ke arah Rian. Rian hanya tersenyum. Dan dia bilang kepadaku sambil menghentikan langkah kami berdua yang tepat di depan hantu wanita itu. "Vin, lebih baik kamu dengarkan dia dulu," seru Rian. Lalu aku bilang, "Jangan sekarang. Jangan sekarang, aku belum siap. Aku masih butuh beberapa waktu untuk mendengar pertolonganmu." Sambil berdiri ketakutan, walaupun dia sudah merubah penampilannya secantik itu, saya tetap berpikir dia hantu. Lalu saya mengajak Rian untuk cepat berjalan. Dan akhirnya kami pergi meninggalkannya. "Kasian Vin, sudah dandan cantik-cantik gitu, masih kamu cuekin dia," seru Rian sambil tertawa. "Hus, ngaco kamu. Nantian, mungkin setelah aku masuk ke perguruanmu, aku dapat memantapkan mentalku untuk berbicara dengannya." Dan saya janji itu. Dan Rian hanya menanggapi dengan senyuman. Tiba juga jam pulang sekolah. Saya, Rian, dan Kak Dina seperti biasa pulang bersama. Namun saya masih memikirkan wanita itu. Ya, wanita di lorong itu sangat membuatku penasaran. Apa yang dia inginkan? "Kamu kenapa, Vin? Kok murung?" tanya Kak Dina yang terlihat khawatir. "Ah, enggak kok Kak. Lagi mikirin tugas Pak Edward aja tadi. Banyak banget," sautku dengan kaget melihat raut muka kakakku yang khawatir. "Bohong tuh Din, dia lagi mikirin si Hani," saut Rian dengan nada meledek. "Tawa terus, tawa," sautku dengan cetus. Kak Dina terlihat tertawa. Aku pun bersyukur raut wajah yang khawatir telah hilang berganti senyuman. "Maaf ya Kak, aku belum bisa jujur," gumamku dalam hati. Oh iya, Hani yang disebutkan oleh Rian adalah teman sekelasku juga. Dia memang cukup cantik dengan rambut sebahunya. Kami memang sering berbincang dan berdiskusi, namun hanya membahas tentang sekolah dan pelajaran.
Namun teman-teman di kelas menganggap aku menyukai Hani. Padahal aku hanya menganggapnya sebagai teman. Setelah maghrib saya pergi ke rumah Rian untuk menagih janjinya, yaitu mengajak saya bergabung ke tempat perguruannya. "Assalamualaikum Rian," seruku di depan pintu rumah Rian. "Oh, Nak Kevin, masuk sini Nak. Gimana, Mama sehat?" Sambil membukakan gerbang, Ibunda Rian bertanya kepadaku. "Alhamdulillah Bu, Ibu sehat. Rianya ada Bu?" Sambil aku mengulurkan tangan untuk salim. "Oh, ada. Masuk aja. Dia masih ngaji kok." Lalu aku masuk rumahnya dan disuruh menunggu di ruang tamu, dan ibunya menyuguhkanku sirup. Sekitar 10 menitan saya menunggu, Rian pun keluar kamar dan menghampiriku. "Vin, di kamarku aja yuk." Lalu aku mengikutinya untuk masuk ke kamarnya. Di sana Rian memberiku beberapa nasihat. "Vin, nanti di sana kamu yang sopan ya. Cukup diam dan mendengarkan dan cukup berbicara ketika ditanya saja," kata Rian. "Oh, oke Yan, siap. Nanti misal aku mau nanya gimana? Nanti juga ditanya, tenang saja." "Hah? Maksudnya?" Rian hanya tersenyum menanggapi pertanyaan saya sambil mempersiapkan peci dan beberapa perlengkapan lainnya. "Yuk Vin, udah telat nih kayaknya," serunya sambil mengajakku keluar kamarnya. "Mah, Rian sama Kevin ngaji dulu ya." Aku dan Rian segera mencium tangan ibunya untuk berpamitan. Tibalah saya di sebuah rumah berukuran sedang berlantai 1. "Yuk Vin, buru, udah mulai tuh sholat isyaknya." Lalu aku mengikutinya. Aku dan Rian sudah mengambil air wudhu di rumahnya. Ketika saya masuk rumah itu, tepatnya di ruang tamu yang sudah dirapikan untuk kegiatan pengajian, angin pun berhembus dengan kencang. Saya tidak berlebihan menggambarkan gambaran-gambaran energi itu. Ya, seperti yang saya rasakan, begitu kuat tapi aneh. Saya merasa sangat nyaman di sini. Energinya sangat positif. Setelah selesai sholat dan merapikan sajadah, pengajian pun dimulai. Tak lama Rian pun mengenalkan saya kepada gurunya. "Miss Ibi, saya bawa murid baru yang sudah saya beritahu Abi sebelumnya." Para murid di sini memanggil dengan sebutan Abi, dan nama Abi itu kita sebut saja Abi Iwan. Nanti saya akan memberi penjelasan tentang struktur pengajian di tempat ini. Namun saya tetap akan merahasiakan nama-namanya. "Oh, dia. Kamu yakin mau masuk ke sini?" kata Abi. "Insya Allah Bi, saya siap." Di sini nggak ada kata insya Allah, hanya ada 2 kata, siap dan tidak. Saya pun menjawab, "Saya siap Bi." Saya menjawab beberapa pertanyaan Abi, namun ada satu pertanyaan bukan. Ini bukan pertanyaan, ini seperti memberitahu. "Cantik juga Vin yang mengikuti kamu," kata Abi. Saya terdiam sejenak karena kaget. Saya ingin bertanya siapa yang Abi maksud. Namun sepertinya saya tahu siapa yang mengikutiku, yaitu dia. Ya, pasti dia yang mengikuti saya adalah wanita di lorong itu. Tapi kenapa? Kenapa saya tidak sadar? Saya harusnya menyadari itu. Lalu ketika saya menghadap ke arah Rian, dia hanya tersenyum. Iya, Rian tahu selama ini wanita itu mengikuti saya. Namun kenapa dia tidak bilang?
Lalu ketika batinku penuh dengan pertanyaan, Abi pun bilang, "Tenang saja Vin, dia gak akan menyakiti kamu. Tuh dia nunggu di luar, gak berani masuk." "Tapi kenapa Bi? Kenapa saya yang harus diikuti?" kataku dengan penasaran. "Karena kamu istimewa, karena kamu yang akan menyelamatkannya. Saya hanya menganggukkan kepala saya." "Oh iya, karena murid cabang sudah terlalu banyak, nanti kamu sama Ibrahim ya," kata Abi. Ibrahim adalah salah satu murid yang sudah diangkat menjadi guru ranting. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Lalu kegiatan mengaji kami dilanjutkan, dan terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam dan pengajian pun selesai. "Kevin, nanti minggu malam kamu ke rumah saya ya," sambil memegang pundaku. "Oh iya A, tapi saya nggak tahu rumah AA," sahut saya. "Rian tahu kok, nanti minta anterin saja," sahut A Ibrahim. Lalu saya dan Rian melanjutkan perjalanan untuk pulang. Di tengah perjalanan saya bertanya, "Yan, kenapa kamu tidak cerita bahwa wanita itu mengikutiku? Dan mengapa aku tidak dapat merasakan kehadirannya?" Saya akhiri kisah ini sampai di sini dulu ya. Insya Allah saya akan melanjutkan pada bagian yang keempat. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.